Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menggelar festival sentra industri bertema All About Tahu di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan tema, kudapan yang dijajakan berbahan dasar tahu yang diolah menjadi ragam sajian yang unik. Pemerintah Kota Bandung memiliki cara yang menarik untuk meningkatkan daya saing para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di masa transisi endemi COVID-19. Pemkot melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menginisiasi digelarnya Festival Sentra Industri dengan mengumpulkan 38 industri kecil dan menengah dari 8 sentra industri yang ada di Kota Kembang, salah satunya Sentra Industri Tahu Cipuntu. Beragam panganan berbahan dasar tahu disajikan dalam gelaran yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Cihamplas ini. Mulai dari tahu peletok, mochi tahu, hingga bakso tahu goreng atau batagor yang diolah dengan campuran tinta cumi sehingga menghasilkan warna yang unik dan berbeda. Festival ini berlangsung mulai pada tanggal 20 Juni kemarin hingga 25 Juni mendatang. Turut menjadi ajang promosi untuk menghilangkan stigma tahu sebagai makanan biasa. Stigma tahu biasa aja itu hilang gitu ya. Kita tahu itu dengan satu tahu kita bisa jadi bikin banyak inovasi makanan. Contohnya mochi tahu ini gitu. Asisten Daerah Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bandung, Erik M. Attaurik menyatakan bahwa Festival Sentra Industri ini merupakan stimulus yang dilakukan pemerintah kota untuk kembali menggeliatkan eksistensi sentra industri yang sempat meredup terimbas pandemi COVID-19. Sebagai data BPS yang sudah dirilis yang mudah-mudahan di pertengahan tahun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di Kota Bandung, khususnya para sentra industri di Kota Bandung, untuk menggeliatkan produksinya. Sekaligus juga pemerintah Kota Bandung hadir melalui dinas terkait untuk memfasilitasi pemasarannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 lalu, laju pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi Jawa Barat berada di posisi 5,4%. Dengan stimulus ini diharapkan dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku industri kecil menengah untuk kembali menggeliatkan usahanya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kota Pontianak menggelar pengawasan dan pengendalian aset pemerintah maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional jelang Hari Raya Idul Adha 2023. Sasaran tindakan persuasif yang dilakukan mulai dari kepatuhan pedagang terkait dengan retribusi hingga stabilisasi harga pangan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menggelar pengawasan serta pengendalian aset pemerintah maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, yakni Pasar Flamboyan dan Pasar Indragiri menjelang Hari Raya Idul Adha 2023. Selain sebagai bentuk penegasan tertib administrasi dan kepatuhan pedagang terkait dengan retribusi dan biaya sewa kios, tindakan persuasif yang dilakukan juga menyangkut upaya stabilisasi harga pangan 6 kecamatan di Kota Pontianak. Berdasarkan peta disparitas harga Indonesia per tanggal 21 Juni 2023, dari 16 komoditas kategori pangan strategis di Pontianak, 3 jenis diantaranya mulai mengalami kenaikan harga, dari 0,48% hingga 1,72%, yaitu daging ayam ras, telur, dan bawang merah. Pemerintah terus kedepankan namanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tapi pada saat nanti pembinaan, pengawasan, pengendalian tidak dilaksanakan, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, upaya akhir pun akan mengambil tindakan tegas. Mulai dari sanksi administrasi, itu pengambilan aset, dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang menjadi pidana. Yang di daerah-daerah kecil yang lebih terpelosok itu mereka pasti kesusahan mengikuti HLT. Kalau misalnya pemerintah bisa subsidi ongkos angkut atau kayak gimana, ya pasti sangat membantu. Berbagai upaya terukur yang dilakukan pemerintah di kawasan pasar tradisional merupakan sarana edukasi bagi para pedagang. Dampaknya tidak hanya tercipta kepatuhan terhadap peraturan, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah setempat.